Kembali lagi sahabat Excellent bersama kami dan juga saya Riri Artakusuma masih menemani Anda dalam Emotional Inspiration. Kita masih membahas mengenai energi taker dan juga giver bersama the best EQ trainer Indonesia, Anthony Dio Martin. Pak Anthony, menarik tadi kalau kita berbicara mengenai bagaimana sih ciri-ciri energi taker dan juga energi giver. Kalau energi giver sangat nyaman sekali ya Pak Anthony. Kita merasa nyaman di sekitar orang-orang seperti itu. Kita merasa energi kita semakin bergairah, kita semakin bertumbuh, kita semakin termotivasi di dalam bersama dengan orang-orang seperti itu. Nah, untuk energi takernya sendiri ini gitu yang kadang-kadang kita membuat nggak nyaman. Tapi satu hal yang juga menjadi pembelajaran tadi di segmen yang pertama, Pak Anthony sudah sampaikan adalah ketika kita menghadapi orang-orang yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Bisa jadi orang-orang terdekat atau pasangan kita sendiri yang juga mempunyai energi taker. Pak Anthony tadi menyampaikan soal kita berikan feedback, kemudian rasa sampai terakhir tadi mungkin bisa jadi pukulan, quote and quote ya. Shock terapi untuk orang-orang seperti itu. Iya. Pak Anthony, untuk orang-orang yang signifikan memang hidupnya dalam kehidupan kita, gimana ya Pak Anthony untuk memberikan cara yang efektif dan memberikan feedback yang efektif agar memang bisa menjadi efek jerah nih untuk energi taker yang kondisinya orang-orang yang signifikan dalam hidup kita? Iya, memang tidak terlalu gampang Mbak Riri. Dan juga untuk para sahabat Excellence, biasanya kalau kita mendapatkan orang-orang yang energi taker di lingkungan yang terdekat dengan kita, misalnya di keluarga, memang biasanya lebih sulit buat kita untuk mengatakan. Tapi sebenarnya saya mengatakan bahwa justru karena kedekatan itulah sebenarnya seharusnya kita perlu lebih merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Intinya sebenarnya dengan bingkai yang baik kita bisa mengatakan, sorry ya, misalnya katakanlah kepada pasangan kita bisa mengatakan, kenapa sih saya merasa bahwa kalimat-kalimat yang belakangan kamu ucapkan kok cenderung jadi negatif sih? Sebab sahabat Excellence dan juga Mbak Riri, saya juga mendapatkan sebuah curhatan ini dari seorang istri. Dia cerita bahwa di rumahnya ada seorang suaminya yang taunya cuma beres-beres saja. Semua minta dilayani karena berasal dari keluarga yang kaya, yang semuanya sudah serba disiapin. Padahal saya sebagai istrinya juga kerja dan pulang juga harus melayani dia dengan penuh tuntutan ini dan itu. Kalau tidak tersedia seringkali dibentak-bentak di depan anaknya. Jadi dia merasa capek. Sudah di kantor, pulang ke rumah juga merasa semakin capek. Nah, dengan hal seperti itu, seperti pertanyaannya Mbak Riri dan juga mungkin sahabat Excellence, ada baiknya kita membingkai dulu pernyataan kita kepada pasangan kita dan mengatakan, kok aku merasa begini. Jadi yang terpenting sebenarnya ketika kita memberikan feedback kepada orang-orang yang energi taker, intinya sebenarnya kita harus menyebutkan secara spesifik apa sih yang kita rasakan dari sikapnya, dari tindakannya yang kita anggap ataupun itu menghabiskan energinya. Ya? Betul. Karena kadang-kadang sulit juga kita memberikan masukan kepada orang-orang yang energi taker dan kita mengatakan, kok kamu negatif? Nah, pertanyaannya adalah negatifnya di mana? Itu yang kadang-kadang kita nggak spesifik waktu ketika kita memberikan feedback. Kalau kita mengharapkan orang berubah, para sahabat Excellence, yang penting buat kita adalah persisnya adalah kita harus memberikan masukan-masukan yang spesifik. Semakin spesifik masukan yang bisa kita berikan, semakin orang itu tahu mana bagian yang dia harus ubah dari dirinya sebenarnya. Lebih jelas lagi. Betul. Begitu, karena seringkali kita komplain tentang orang. Mbak Riri mungkin juga seringkali rasakan. Sahabat Excellence, Anda juga sering kali merasakan bagaimana Anda merasa nggak nyaman dengan seseorang gitu loh, atau orang cerita gitu, tapi kadang-kadang ketika kita kasih masukan nggak berubah-ubah karena mungkin masukan yang kita kasihkan nggak spesifik. Oke, sehingga dia juga nggak tahu apa nih yang mau dirubah. Betul, betul. Nah, Pak Anthony, apakah memang konsep yang tadi Pak Anthony sampaikan itu berlaku juga ketika kita berhubungan dengan partner kerja di kantor, begitu? Seringkali memang sangat tidak nyaman, apalagi kalau misalkan energi takernya itu satu tim dengan kita, Pak Anthony. Bagaimana menurut Pak Anthony? Nah, kalau di tempat kerja, sahabat Excellence, persoalannya menjadi tidak terlalu gampang karena apa? Kata kuncinya menjadi satu, yaitu apa? Tabungan emosi. Nah, seringkali yang jadi masalah adalah kalau tabungan emosi kita nggak terlalu cukup tinggi, artinya tabungan emosi nggak tinggi itu artinya
dia tidak merasa bahwa kita adalah orang yang dekat di dalam kehidupannya, dia merasa sebagai sahabatnya. Kadang-kadang biasanya kita nggak akan mendengarkan orang-orang yang seperti itu. Kan biasa terjadi Mbak Riri. Artinya kalau kita nggak dekat dengan orang itu, tiba-tiba ada orang itu datang memberikan feedback kepada kita. Biasanya kita akan mengatakan, ih siapa sih kamu? Ngapain sih kasih-kasih masukan kayak begitu? Karena kita merasa bahwa orang ini nggak punya tabungan buat kita. Karena itu saya merasa bahwa kata kunci pertama kalau itu adalah teman dekat kita, terutama di kantor. Kalau saya bicara tentang lingkungan di tempat kerja, kata kuncinya adalah bagaimana kita mulai harus dengan tabungan emosi yang cukup tinggi dulu. Baru setelah itu dia merasa bahwa kita cukup dekat dengan dirinya, dan kemudian dia mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Karena kalau enggak, susah rasanya untuk memberikan masukan kepada dia gitu. Apalagi kalau atasan gitu. Nah, atasan lebih sulit lagi. Ini lebih betul. sulit lagi, Iya, Pak Antoni. Karena kita harus membangun semacam kredibilitas, sahabat excellence. Di mata atasan kita, kalau kita nggak kredibel, susah buat kita untuk memberikan masukan. Atasan akan mengatakan kan, lah kerjaan aja nggak beres, masa mau kasih masukan-masukan ke saya? Susah gitu. Makanya hal pertama-tama adalah kita sendiri harus kredibel dulu di mata si atasan itu, baru kita bisa mau mengubah. Kalau kita berpikir ya, kalau kita punya mimpi untuk mengubah atasan kita yang kita anggap perilakunya nggak terlalu menyenangkan. Oke. Jangan masuk dalam toxic apa itu namanya? Iya, istilah saya adalah toxic leader gitu. Tapi toxic leader itu nggak akan bisa diubah kalau kita tidak punya tabungan emosi yang cukup tinggi pada orang-orang seperti itu. Oke. Jadi make sure, saya bilang sahabat excellence, Anda punya keinginan untuk merubah, punya bos yang Anda rasakan nyebelin banget gitu. Hal yang pertama adalah bangun dulu kredibilitas Anda. Anda nggak kredibel, susah buat Anda untuk merubah atasan Anda. Oke, Oke, baik. Sahabat Excellent, kita semakin mengetahui sebetulnya seperti apa dan bagaimana cara untuk menangani baik itu rekan-rekan kerja ataupun juga orang-orang yang sangat signifikan dalam kehidupan kita apabila mereka-mereka dalam kategori energi taker, begitu ya Pak Antoni ya. Tapi satu hal juga nih Pak Antoni yang kita ingin ketahui, ketika kita memang sudah tahu cara-caranya seperti ini, seringkali kita ada kekhawatiran apakah hubungan kita dengan mereka ini bisa cukup lama. Apakah memang takutnya ada friksi setelahnya setelah kita memberikan feedback atau apapun itu. Kadang-kadang ada kekhawatiran seperti itu Pak Antoni. Apakah ini balik lagi seperti yang Pak Antoni sampaikan soal tabungan emosi? Ya, selain soal tabungan emosi sih sebenarnya saya merasa sahabat excellence niat pun penting. Ya, karena saya seringkali bercanda, ayam meloncat apanya duluan? Jawabnya sederhana, niatnya dulu. Ayam meloncat, niatnya dulu. Jadi intinya adalah semua tindakan kita dimulai dengan apa? Niat kita. Kalau niat kita baik, misalnya contoh kita memberikan masukan kepada seseorang, sebenarnya niat kita adalah supaya dia bertumbuh, supaya dia bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu bisa kita sampaikan di awal-awal ketika kita kasih tahu, sorry ya, saya akan menyampaikan ini meskipun kedengarannya pahit, kedengarannya tidak menyenangkan. Tapi intinya adalah sebenarnya saya sayang dengan kamu, saya merasa kamu sebenarnya punya potensi, saya merasa kamu bisa berkembang. Maka inilah yang saya akan sampaikan kepada Anda. Jadi kalau niat kita baik dan kita bisa sampaikan, pada dasarnya orang mau kok sahabat excellence mendengarkan apa yang kita sampaikan. Oke, baik. Sahabat Excellent, mudah sebetulnya bagaimana kita juga bisa memberikan feedback kepada orang lain ya Pak Antoni. Seperti yang tadi Pak Antoni bilang, yang pertama harus diperhatikan tabungan emosi dan juga niat kita sebetulnya. Betul-betul ingin merubah perilaku atau memberikan masukan yang positif, begitu ya Pak Antoni. Pak Antoni, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Sahabat Excellent, kita masih akan kembali lagi di segmen terakhir, masih dalam Emotional Inspiration bersama Antoni Dio Martin. Kami segera kembali.